Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farmin, Stambuk 1809-20532, kelas Tambang B, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan metode numerik dengan pertambangan. Oke, sebelum kita lanjut kepada pembahasan metode numerik kaitannya dengan dunia pertambangan, angka lebih baiknya teman-teman like dan subscribe channel ini agar kita sama-sama membangun channel ini. Oke, kita masuk pada materi, yaitu metode numerik. Yang kita akan bahas yaitu penerapan metode numerik dalam dunia pertambangan. Yang saya akan bahas di sini yaitu kaitannya metode numerik dalam pembuatan terowongan untuk tambang bawah tanah. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita akan membahas dulu tentang permodelan dari numerik itu, karena model dari terowongan untuk pertambangan itu sangat diperlukan. Oke, permodelan yang dimaksud di sini adalah pendekatan perhitungan distribusi tegangan dan perpindahan yang mendekati keadaan sebenarnya. Perhitungan yang dimaksud adalah kita dapat lakukan dengan metode-metode seperti namanya elemen hingga, atau dengan metode yang lain seperti metode perdebatan hingga atau metode elemen berbatas. Itulah beberapa metode yang kita gunakan nantinya dalam tambang bawah tanah. Sekarang kita masuk pada slide selanjutnya. Oke, slide berikutnya itu penyusun saya sendiri Farmin dengan Stambuk 1809-20532. Untuk penyusun saya kira jelas. Ini merupakan tugas dari metode numerik. Selanjutnya kita melangkah lagi pada slide berikutnya. Selanjutnya kita masuk pada agenda pembahasan. Pembahasan yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini mengenai metode numerik kaitannya dengan pertambangan. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu permodelan numerik dalam rancangan terowongan, itu yang pertama. Yang kedua, sistem dan model terowongan. Yang ketiga, model dan metode numerik dalam pertambangan. Yang keempat, metode elemen hingga. Yang kelima, yaitu solusi program Resolve. Yang keenam, yaitu hasil pemodelan. Yang ketujuh, yaitu analisis permodelan. Jadi, agenda pembahasan kali ini yaitu ini merupakan dari hubungan antara metode numerik dan pertambangan itu sendiri. Itu mengapa kalau mempelajari metode numerik itu sangat penting bagi dunia pertambangan, khususnya anak pertambangan. Oke, kita melangkah lagi pada slide berikutnya. Permodelan numerik dan rancangan terowongan. Di sini ada beberapa macam metode yang digunakan dalam permodelan numerik. Yang pertama yaitu metode elemen hingga. Yang kedua metode perbedaan hingga. Dan yang terakhir yaitu metode elemen batas. Jadi tiga metode inilah yang digunakan dalam permodelan numerik. Jadi untuk menghitung perhitungan numerik dapat dilakukan dengan ketiga metode yang ada tersebut. Tujuannya apa? Tujuan dilakukan perhitungan tersebut yaitu guna untuk kita mencari nilai suatu pendekatan perhitungan distribusi tegangan dan perpindahan yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Itu tujuan yang kita capai. Sehingga kita melakukan perhitungan terhadap metode yang ada pada metode numerik tersebut. Oke, kita melangkah lagi pada slide berikutnya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sistem dan model dari metode numerik yang berkaitan dengan dunia pertambangan. Sistem yang dimaksud di sini yaitu
yaitu suatu kumpulan dari elemen yang beroperasi secara bersama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Misalkan kita sudah menentukan sesuatu yang kita sudah tetapkan bahwa kita harus seperti ini, maka tujuan itu adalah disebut dengan seperti namanya sistem. Sedangkan yang dimaksud dengan permodelan di sini yaitu dia suatu representasi sistematik yang lebih kurang abstrak dari objek-objek yang nyata atau suatu refleksi yang sering diformasikan secara tematik dari suatu mekanisme karakteristik dari perilaku massa batuan atau tanah. Jadi itulah perbedaan dari sistem dan model. Jadi sangat jelas perbedaannya. Oke, lanjut slide berikutnya. Sekarang pembahasan model dan metode numerik. Jadi model ini dalam metode numerik dalam geomekanika dan lubang bukaan bawah tanah, model ini terdiri dari beberapa macam. Seperti halnya saya jelaskan tadi yang pertama yaitu model kontinu, model diskontinu, dan model hybrid. Jadi model dalam metode numerik memiliki 3 model dan ketiga-tiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti halnya model kontinu. Model kontinu berdasarkan pada prinsip dasar dari 2 metode referensi dan integrate. Pada metode diferensi suatu massa kontinu digantikan oleh suatu referensi skematik pada ukuran yang sama dengan kondisi batas yang sama pula. Jadi model kontinu itu dia berdasarkan pada prinsip dasar dari 2 metode diferensi dan integrasi. Berbeda halnya dengan model hybrid. Model hybrid ini adalah penggunaan model dengan berpasangan, seperti pasangan antara model elemen batas dengan elemen hingga. Jadi salah satu metode tidak terpenuhi dalam model hybrid, maka tidak akan terjadi model seperti hybrid ini. Dia akan terjadi apabila model berpasangan. Selanjutnya yaitu metode elemen hingga. Perlu diketahui, saya ulangi lagi, model numerik dan terowongan dalam proses pertambangan yang saya akan bahas di sini itu ada 3 model. Yang pertama itu model kontinu. Yang pertama, dan yang kedua itu model diskontinu, dan yang ketiga itu model hybrid. Dan ketiga ini saling berkaitan. Dan untuk model elemen hingga ini didasarkan pada diskretifikasi struktur atau ruang dengan cara membiayai menjadi sejumlah elemen hingga yang terstruktur. Dan untuk menerapkan struktur itu ada hal-hal yang harus kita terapkan. Yang pertama yang harus diterapkan yaitu kondisi konsumbilitas perpindahan. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan yaitu kesetimbangan dan hubungan tegang-regang. Maksud kesetimbangan dan hubungan tegang-regang di sini adalah kondisi kompleksitas berpindah pada titik-titik simpul dan elemen-elemen pengenui dengan mengonsumsikan set dari displacement node. Hukum yang berlaku sangat sederhana pada metode ini, di mana hubungan tegang-regang untuk material elastis linear dengan mempertimbangkan regang yang dari awal. Dan metode ini didasarkan pada substansi Maastricht kekakuan dengan Maastricht segitiga atas dan segitiga bawah. Besarnya badmin itu dan di memori utama yang dipakai tergantung pada jumlah maksimum node dan perbedaan node tersebut. Oke, model elemen hingga. Model elemen hingga ini didasarkan pada diskretifikasi struktur atau ruang dengan cara membaginya menjadi sejumlah elemen hingga. Dibagi secara elemen hingga sehingga menjadi struktur yang berbeda-beda. Jika regang dapat dinyatakan secara epsiletik sebagai fungsi tegang, ada baiknya jika digunakan metode regang awal. Hal ini bertujuan pada saat ini parameter bebas yang terakhir pada persamaan dan tegang awal dicari penyelesaiannya
berlainan dengan metode tegangan awal. Perbedaan tegangan sebesar 0,1 tidak diset sebagai beban yang baru, melainkan yang diset adalah perbedaan regang sebesar 0,1. Oke, next, lanjut slide berikutnya. Metode elemen hingga. Metode elemen ini dia tidak didasarkan pada diskretasi struktur atau ruang dengan cara membagikan menjadi sejumlah elemen hingga yang terstruktur. Jadi metode elemen hingga ini yaitu metode elemen yang didasarkan pada diskretasi struktur, sehingga caranya membagikan menjadi sejumlah elemen hingga menjadi terstruktur. Selanjutnya itu solusi program Restart. Solusi program Restart ini adalah salah satu permodelan numerik dari Finite Element Mode atau FEM yang banyak dipakai. Program ini dikenal dengan dikembangkan oleh Dr. P. Price dari Department of Rock English. Program ini bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus yang ada di bawah permukaan tanah. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita dapat mengetahui bahwa tanah itu mempunyai lubang atau bukan. Karena proses pembuatan terowongan yang kita lakukan di bawah tanah untuk mencari bahan galian dan melakukan penambangan bawah tanah itu sangat penting untuk mencegah adanya kecelakaan kerja yang terjadi pada pertambangan pada saat kita melakukan aktivitas pertambangan di bawah permukaan tanah. Jadi mengapa solusi ProRed ini sangat penting? Keunggulan lain dari program ini adalah dia mempunyai adanya kemungkinan untuk membuat model material sesuai dengan keinginan pemakai. Jadi tujuan juga salah satu keunggulan dari solusi program Restart ini dia menyesuaikan dengan penggunanya dan juga digunakan oleh para engineer yang tidak mempunyai latar belakang pengetahuan komputer untuk melakukan perhitungan investasi di belakang meja. Dan hal-hal yang mendasar sebagai data masukan untuk menjalankan program Restart adalah berikut adalah hal-hal yang mendasar sebagai data masukan untuk membuat model Restart. Yang pertama yaitu geometri permodelan. Yang kedua data material. Saya ulangi, yang kedua yaitu data material, dan yang ketiga itu sistem pembebanan. Yang pertama, kita bahas pertama itu geometri permodelan. Yang dimaksud dengan geometri permodelan di sini itu suatu bahan disusun dan beberapa elemen dan node dipilih dan disesuaikan atau mendekati dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan data material yaitu dia berupa sifat fisik dan mekanisme massa batuan seperti spek atau position ration dan modul elastasian. Yang ketiga yaitu sistem pembebanan. Sistem pembebanan di sini yaitu disesuaikan dengan pembebanan yang terjadi pada mendekati keadaan sebenarnya. Pembebanan dapat dilakukan dengan satu arah dan dua arah. Jadi selain satu arah dia bisa dilakukan dengan dua arah untuk sistem pembebanan. Yang terakhir adalah kondisi batas. Kondisi batas yang dimaksud di sini itu hal ini berdasarkan dari sistem pembebanan dan geometri model, di mana ada salah satu atau lainnya dianggap atau diasumsikan tidak mengalami tegangan dan pergerakan. Jadi batu itu tidak mengalami namanya pergerakan dan tegangan, diasumsikan seperti itu. Demikianlah hasil materi yang saya paparkan tentang metode numerik dengan
dunia pertambangan, kaitannya metode numerik dengan dunia pertambangan. Semoga materi yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada generasi-generasi penerus bangsa ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.